Terima kasih teman-teman udah datang. Sangat apresiasi waktunya hari ini untuk udah datang nungguin kami. Jadi ini sesi coffee break. Jadi coffee break ini kita ingin lakukan secara berkala ya. Harapannya adalah untuk juga memperjelas berbagai macam kebijakan yang sudah ada. Jadi tanpa menunda lagi, saya lempar kepada teman-teman untuk menanyakan mengenai hal-hal yang hubungannya dengan episode 1, 2, dan 3. Kalau perlu ada klarifikasi atau apapun. Nggak semuanya saya bisa menjawab, nggak semua kasus yang ada di dunia saya mengerti. Jadi mohon kalau ada bantuan dari tim-tim saya, mohon dimengerti juga gitu. Bahwa nggak semua hal yang terjadi di dalam bidang pendidikan itu, saya fokusnya sekarang kepada kebijakan terutama. Bukan satu-satu kasusnya. Ya. Kemarin sempat ada unjuk rasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka memprotes mengenai maraknya adanya pelecehan seksual di kampus. Kami pun dari tirto.id juga pernah menulis soal itu dan kami menemukan ada ratusan mahasiswi yang mengaku telah dilecehkan di dunia pendidikan. Kemudian bagaimana sih kemudian dari Kementerian Pendidikan ini untuk supaya menimbulkan sebuah ekosistem pendidikan yang aman bagi perempuan? Terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat baik. Ini adalah suatu hal yang buat saya secara personal itu tidak ada abu-abunya. Kalau ada yang terbukti, seharusnya ini saya personal ya, bukan sebagai pembuat kebijakan. Tapi kalau misalnya kalau ada yang terbukti apapun kekerasan atau hal-hal pelecehan seksual itu terjadi, itu harusnya tidak ada abu-abunya, harusnya langsung dikeluarkan. Itu opini saya sebagai Nadiem Makarim. Ya. Sekarang bagaimana caranya mengimplementasikan itu ujung-ujungnya haknya itu harus ada di Pemda untuk melepas. Tapi bagaimana pemerintah pusat bisa melakukan memberikan mereka animo atau memberikan mereka suatu payung hukum untuk bisa melakukan ini, untuk melindungi anak-anak ini, itu suatu hal yang sedang kami kaji. Sudah ada beberapa undang-undang ya, sudah ada undang-undang kekerasan pelecehan, tapi bagaimana mengoperasional itu sedang kami kaji. Karena ini dan topik-topik seperti misalnya topik seperti radikalisme atau ideologi yang melawan Pancasila, yang bertentangan Pancasila, itu semua hal-hal yang harusnya ada kriteria kartu merah, iya kan? Kami belum menentukan instrumennya mana. Yang paling penting adalah hasil akhirnya. Harus kita nemuin instrumen yang hasil akhirnya bisa benar-benar melindungi untuk mencegah itu terjadi dan juga untuk memastikan ada hukuman atau jalur ada justice, ada keadilan bagi yang melakukan gitu. Itu penting. Jadi jangan pilih instrumennya dulu. Kita lihat apa yang akan menciptakan hasil yang kita inginkan, baru kita turun dari situ menciptakan apakah itu dalam regulasi, apakah itu sanksi, apakah itu bekerja dengan kementerian lain, itu yang masih belum dikejar. Tapi itu sudah jelas suatu hal yang bikin saya luar biasa sedihnya bahwa ini bisa terjadi secara skala yang besar dan itu yang dilaporkan ya. Belum yang nggak dilaporkan. Saya yakin yang dilaporkan itu cuman di betul, di tip of the icebergnya. Sebenarnya kasus yang itu terjadi itu bisa jauh lebih besar dari itu dan itu sangat memprihatinkan. Ya.